the bread from heaven. You crowned me with your love, give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. By your blood I am redeemed, and now I am restored. Stand by your grace eternally. By your stripes I'm healed, and by your
terbaik bagi Allah kita, haleluya. Saudara bersuka cita di tempat ini, amin. Saudara, aku berikan ucapan selamat hari Natal di bangku kiri kanan saudara, depan belakang. Merry Christmas Bethesda Church, haleluya. Yuk bertepuk tangan bersama buat Tuhan kita, come on. Nyatakan bersama. Angels we have heard on high, sweetly singing all the place, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Come on, bersama buatan kita yang luar biasa, haleluya. Come on the journey with me, follow the star you see, the whole world will come to know his name. Who is talking about, what he's talking about, he's the one, yeah, he's the reason. Something special going on tonight. Never seen anything so bright. Let's can't cover this life. No fairy tale, the greatest story ever told. Come to life one night to the lifelong. So incredible, so beautiful, it's a miracle. Love kids down. Wanna give Karen Ribbon in the box now? This feeling got the silly, got me dancing on the ceiling, and we're still celebrating glory all around the world. All hail the one and only true King. Come on, church. Glory to God. Woo. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Oh, glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Sing it. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Sebab dialah kesukaan bagi kita, dialah sukacita kita, dialah Raja Damai, Yesus Tuhan. Come on, Bethesda Church. Joy to the world, the Lord is God. Let earth receive her King. Let
heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world. Come on. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world. Ooh, yeah. We sing to you, Jesus. Bangsalah kesukaan bagi kami Tuhan, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Mari beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Come on. Joy to the world, joy to the world. Joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all the earth sing. Joy to the world, joy to the world, all
kami bersyukur buat anugerah Kau datang, Kau lahir menjadi penyelamat bagi kami. Berikan anugerah-Mu Tuhan sehingga hari ini kami berdiri menjadi orang-orang yang paling disayang Bapa di surga. Thank you Jesus. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and take us to heaven to live with thee there, and take us to heaven to live with thee there. Humbly to the earth you came, born into this world to save. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing aloud. 'Cause nothing has the power to save but your name. Sebab hari ini telah lahir bagi kita seorang putra, telah diberikan kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja Damai. Dia datang bagi saya dan saudara, milik kepunyaannya, kesayangannya. Dan hari ini Dia berikan anugerahnya bagi saya dan saudara, pribadi kasih karunia, menjadi keselamatan, menjadi penebusan, menjadi kekuatan, selalu peduli melihat saudara. Apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, apapun tantanganmu hari ini, percaya Dia ada di dunia ini untuk saya dan saudara. Dia gak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia hadir. Dari hati yang percaya kami katakan, Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no one. Your name, let the nations sing louder. Jesus has the power to save. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore.
Sejak kejatuhan manusia, penebusan dirancangkannya bagi kita. Karena kasih-Nya di Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi kita. Karena kasih-Nya gelap malam jadi siang, malaikat bawa berita kabar suka, Raja damai telah lahir. Oh, karunia yang terindah diturunkan dari surga. Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Roti hidup diturunkannya, roti hidup diturunkannya, menanggung penghukuman dosa bagi kita. Thank you Jesus. Karena kasih-Nya gelap malam menjadi siang, malaikat bawa berita kabar suka, Raja damai telah lahir. Oh, karunia yang terindah diturunkan dari surga. Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, Dia datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Siarkan kabarnya, juru selamat dunia telah lahir. Genapi nubuatnya, amin. Juru selamat dunia telah lahir. Sujud menyembah, juru selamat dunia telah lahir. Bangkit harapan, juru selamat dunia telah lahir. Ganti karunia yang terindah diturunkan dari surga. Amin. Immanuel, Yesus juru selamat dunia, firman jadi manusia, Dia datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Betapa kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang besar buat setiap kami.
Engkau begitu mengasihi kami, memberikan anakmu yang tunggal, yang terbaik, satu-satunya yang kau miliki di surga. Heaven's best. Anakmu datang ke dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, di mana kami semua yang tinggal di dalamnya seharusnya mati. Tapi pada malam yang kudus, di sebuah kota yang mungil yang bernama Bethlehem, seorang bayi telah lahir menjadi roti hidup, bread of life. Roti yang turun dari surga, mana yang sesungguhnya yang memberikan kepada kami hidup yang kekal. Sehingga hari ini kami semua yang percaya kepada anakmu, kami tidak akan pernah hilang, kami tidak akan pernah dibuang, kami menerima hidup yang kekal dan kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika engkau memberikan anakmu, segala sesuatu yang kami butuhkan di dunia ini, semuanya sudah dikemas, di wrap up di dalam anakmu. Apapun yang terjadi di dunia ini, karena kami percaya kepada anakmu, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh senantiasa menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami, nafasnya Allah yang memberikan kesehatan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Kami semua yang mendengar firman-Mu, kami diubahkan, kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Natal, selamat hari kelahiran dan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Malam yang lalu, kemarin, kita sudah sama-sama melihat bahwa Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Kita jumpai dalam perjanjian lama, setiap kali Allah melihat, mendengar permasalahan umatnya. Apa yang Allah lakukan? Allah memberikan malaikatnya. Betul? Allah memberikan nabinya untuk menyelesaikan, memberikan jawaban atas semua permasalahan umatnya. Tetapi ada saatnya, selama kurang lebih 400 tahun, antara masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Kurang lebih 400 tahun. Tidak ada malaikat yang datang kepada umatnya. Tidak ada nabi yang diutus datang kepada umatnya. Tidak ada firman, tidak ada nubuatan yang datang kepada umatnya. Itu sebabnya masa-masa ini, 400 tahun antara perjanjian lama dengan perjanjian baru sering disebut sebagai masa-masa kegelapan. Ketika dunia sedang dalam keadaan yang gelap, Allah tetap Allah yang melihat. Amin. Dia melihat, dia mendengar, dia peduli sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Bukan malaikat, bukan nabi, tetapi anaknya yang tunggal. Inilah Natal. Ada sesuatu yang sangat spesial tentang Natal yang kita rayakan hari ini. Natal berbicara tentang Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Allah peduli, Allah memberikan anaknya, bukan nabi, bukan malaikat, tetapi anaknya. Kenapa? Karena Allah mengasihi saudara, mengasihi saya. Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa. Manusia, saudara dan saya yang hidup di dalamnya seharusnya mati. Tetapi Allah begitu mengasihi saudara. Dia berikan anaknya. Anaknya datang menjadi roti hidup. Pada malam yang kudus, di sebuah kota yang mungil yang bernama Bethlehem, artinya rumah roti. Seorang bayi telah lahir menjadi roti hidup, bread of life, roti yang turun dari surga, mana yang sesungguhnya yang memberikan kehidupan kepada dunia ini. Sehingga hari ini saya punya kabar baik, saudara dan saya yang percaya kepada anaknya, saudara tidak akan pernah terhilang, saudara tidak akan pernah dibuang, saudara beroleh hidup yang kekal, dan saudara dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ini berkat yang terbesar dari Allah memberikan anaknya. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Bagaimana dengan berkat yang lain, Pak? Saudara nggak usah khawatir. Semua yang kamu butuhkan di dunia ini, semuanya sudah dikemas, di wrap up di dalam anaknya.
Waktu Allah memberikan anaknya, semua yang kamu butuhkan sudah dikemas di dalam anaknya. Apapun yang kamu butuhkan, berkat, kesembuhan, perlindungan, dan lain sebagainya sudah dikemas di dalam anaknya. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang prinsip mana. Karena anaknya datang ke dalam dunia ini digambarkan sebagai mana, roti hidup yang turun dari surga. Kita akan belajar dari prinsip mana. Karena Yesus digambarkan sebagai mana. Bagaimana caranya kita melepaskan semua berkat yang dikemas di dalam Yesus dalam seluruh kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Saudara siap diberkati? Amin. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Amin. Selama 40 tahun bangsa Israel hidup di padang gurun. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, bulan yang kedua, hari yang ke-15, mereka tiba di padang gurun Sin. Itu pertama kalinya mana turun kepada bangsa Israel. Dan selama mereka hidup di padang gurun 40 tahun, Tuhan pelihara mereka dengan memberikan mana setiap hari selama 40 tahun. Apa efeknya buat mereka yang makan mana? Kita tahu Alkitab mengatakan kasut selalu baru, bajunya selalu baru. Dan salah seorang dari mereka, Kaleb, setelah 40 tahun dia berkata begini, hari ini umurku 85 tahun. Tetapi kekuatanku masih sama seperti aku umur 45 tahun, 40 tahun yang lalu. Sejak pertama kali dia makan mana. Sejak dia pertama kali makan mana, sampai umur 85 tahun, 40 tahun dia makan mana. Dia bilang gini, hari ini umurku 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama seperti aku umur 45 tahun. Demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk apa? Untuk berperang, untuk keluar masuk. Betapa luar biasa mana. Dengan kata lain, semua yang mereka butuhkan waktu mereka hidup di padang gurun, semuanya ada di dalam mana. Semuanya dikemas di dalam mana. Yesus datang ke dalam dunia ini digambarkan sebagai mana. Amin. Dengan kata lain, semua yang saudara butuhkan dalam hidup ini, semuanya dikemas di dalam Yesus. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, di masa mendatang, apapun yang musuhmu rancangkan, sekalipun yang jahat, tidak ada satupun yang membuat Bapa di surga surprise. Karena waktu dia berikan anaknya buat saudara, semua yang kamu butuhkan, dalam segala situasi yang akan kamu hadapi, tantangan, pergumulan, apapun padang gurun yang kamu hadapi, semua yang sudah butuhkan, semuanya sudah ada di dalam anaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar dari prinsip mana? Bagaimana caranya kita melepaskan semua berkat yang dikemas di dalam Yesus dalam seluruh hidup saudara dan saya. Amin. Prinsip mana yang pertama? Perhatikan baik-baik. Mana hanya berlaku satu hari. Mana tidak bisa disimpan sampai besok hari. Beberapa orang Israel mengambil mana, menyimpannya sampai keesokan harinya. Apa yang terjadi? Mananya berulat dan berbau busuk. Betul? Kenapa mana hanya berlaku satu hari? Kenapa hanya berlaku satu hari? Karena Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya selalu datang dan bergantung kepada dia setiap hari. Setiap hari. Amin. Itu sebabnya mereka berkata, give us today our daily bread. Bukan weekly bread, bukan monthly bread, apalagi yearly bread. Saya nggak tahu, saudara bergantung sama Tuhan setiap hari atau seminggu sekali. Tapi Tuhan mau saudara dan saya bergantung kepada dia datang setiap hari.
Give us today our daily bread. Seorang bapa yang bijaksana, dia tidak akan memberikan segala sesuatu, semua miliknya kepada anaknya. Kalau seorang bapak memberikan semua miliknya kepada anaknya, kemungkinan anaknya tidak akan pernah datang lagi. Kalau saudara mau coba boleh. Seorang bapak yang bijaksana, dia akan berkata sama anaknya, apapun yang kamu butuhkan, datang sama saya, ngomong sama saya. Sehingga ada fellowship. Betul? Ada fellowship, ada komunikasi, ada waktu untuk bersama-sama. Seorang bapak yang bijaksana, dia akan membuat anaknya lebih sering, lebih banyak datang kepada dia. Bapamu di surga adalah bapak yang bijaksana. Dia mau saudara dan saya datang dan bergantung kepada dia setiap hari. Itu prinsip mana yang pertama? Bergantung sama Tuhan setiap hari. Prinsip mana yang kedua? Mana berbicara tentang firman. Amin. Yesus datang ke dalam dunia ini digambarkan sebagai mana. Mana, roti yang turun dari surga. Tetapi sebelum dia turun ke dalam dunia ini sebagai mana, digambarkan sebagai mana. Alkitab juga berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Jadi, mana juga berbicara tentang firman. Amin. Dan Yesus juga pernah berkata begini, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Sebagaimana kamu butuh makanan fisik, nasi, protein, karbo, protein, vitamin, apapun untuk hidup. Seperti itu jugalah kamu butuh firman untuk hidup. Amin. Jadi mana berbicara tentang firman Tuhan, our daily bread. Mana berbicara tentang firman Tuhan yang datang sama saudara dalam ukuran yang kecil. Karena mana bentuknya kecil? Bite size. Setiap hari. Amin. Kalau Tuhan memberikan firman-Nya, hikmat-Nya kepada saudara sekaligus, maka kemungkinan saudara tidak bisa menerimanya. Karena kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu mengenai pengampunan saja, pikiranmu sama pikiran Tuhan setinggi langit dari bumi. Baru satu hal, belum banyak hal. Tuhan begitu besar, hikmatnya begitu besar. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa memahami Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan firman-Nya, hikmat-Nya dalam sekaligus, kemungkinan saudara tidak bisa menerimanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, seperti hujan dan salju yang turun dari langit tidak kembali ke sana, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, melakukan kehendak-Ku dan berhasil dalam apa yang Aku suruh. Seperti itu firman Tuhan turun kepada saudara. Seperti hujan, seperti salju. Bentuknya tetesan-tetesan air. Kalau saudara lihat awan yang gelap, apa isinya awan yang gelap? Itu air yang beratnya berton-ton. Kalau awan gelap melepaskan airnya sekaligus, apa yang terjadi? Akan menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Menghancurkan gedung, menghancurkan mobil, menghancurkan rumah saudara. Hancur semuanya. Tapi sesuatu yang terjadi secara ajaib. Waktu awan gelap melepaskan airnya. Waktu airnya melewati atmosfer bumi. Apa yang terjadi? Air yang turun ke bumi berupa tetesan-tetesan. Lalu sekalipun jatuh di kelopak bunga tetesan salju. Begitu lembut, begitu halus. Sekalipun jatuh di kelopak bunga yang lemah. Kelopak bunganya tidak rusak. Malah kelihatan lebih segar. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Tuhan memberikan firman-Nya sedikit demi sedikit. Setiap hari. Bite size. Setiap hari. Sama saudara, sama saya. Amin. Seperti tetesan-tetesan air. Seperti salju. Lembut, halus. Dalam bentuk mana? Mana ukurannya kecil. Tapi sekalipun kecil. Memberikan kesehatan. Kesegaran, kesembuhan. Memberikan kekuatan. Dan memberikan kehidupan kepada seluruh tubuh saudara. Amin. Itu firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dan firman bukan hanya sekedar firman Tuhan. Bukan theos. Tapi firman Kristus.
Banyak orang Kristen yang berkata, oh iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi sesungguhnya ayatnya berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan remato theos, remato Kristus. Jadi mana berbicara tentang firman Kristus. Amin. Mana berbicara tentang firman Kristus. Mana adalah pewahyuan tentang Yesus Kristus. Dan pada kenyataannya seluruh Alkitab saudara berbicara tidak lain tidak bukan tentang Yesus. Tentang anaknya. Perjanjian baru jelas semuanya berbicara tentang Yesus. Perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus. Tapi dalam perjanjian lama Yesus disembunyikan dalam bentuk gambaran, dalam bentuk tokoh, dalam bentuk cerita. Semuanya berbicara tentang Yesus. Jadi waktu saudara baca Alkitab, saudara melihat Yesus di dalamnya, itulah mana. Amin. Buat sebagian orang mana bisa berupa renungan harian. Saudara baca renungan harian setiap hari, itu mana? Tapi pastikan renungan harian yang saudara baca berbicara tentang Yesus. Di dalam aplikasi Bethesda Church, ada begitu banyak renungan harian setiap hari. Kalau saudara daftar akan dikirimkan. Atau saudara buka aplikasi, ada renungan harian. Dan renungan harian sekalipun singkat. Ini mana? Bite size. Sekalipun singkat, semuanya berbicara tentang siapa? Yesus. Di dalam aplikasi juga ada firman Tuhan, semuanya berbicara tentang Yesus. Jadi mana berbicara tentang firman Kristus. Apapun yang saudara butuhkan, semuanya ada di dalam firman Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat 16 sampai 18. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memungut mana. Memungut mana sesuai keperluan masing-masing. Dan ketika mereka mengumpulkan, kemudian ditakar dengan gomer. Apa itu gomer? Gomer berbicara tentang ukuran. Ukuran keperluan satu orang satu hari. Jadi mereka bangun pagi, mereka melihat mana, mereka mengambil bejana. Orang yang badannya besar, bejananya besar. Orang yang kurus, bejananya kecil. Mereka mengumpulkan. Tetapi setelah mereka mengumpulkan, mereka takar. Dengan apa? Dengan gomer. Waktu mereka takar dengan gomer, sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Orang yang mengumpulkan banyak, tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Apa artinya? Ingat, mana berbicara tentang firman Kristus. Apa artinya? Seringkali saudara datang ke gereja, saudara akan menjumpai ada begitu banyak orang-orang yang waktu mendengar pendeta khotbah. Mereka begitu luar biasa pewahyuan, pengetahuan Alkitabnya. Sedangkan waktu saudara mendengar pendeta khotbah, saudara hanya mengerti sedikit. Saudara jadi minder melihat orang yang mengerti banyak. Tetapi saudara nggak usah perlu minder. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat ini. Saudara yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Saudara yang mengumpulkan sedikit, yang mengerti sedikit, tidak pernah kekurangan. Waduh, aminnya banyak nih, berarti banyak yang gak ngerti nih. Kabar baik ini disambut begitu luar biasa. Sekalipun saudara mengerti sedikit, saudara tidak akan pernah kekurangan kasih karunia kebaikan Tuhan. Saudara akan mendapatkan kasih karunia kebaikan Tuhan yang sama dengan orang yang mengumpulkan banyak. Amin. Jadi jangan pernah minder sekalipun saudara mengerti sedikit. Mengucap syukurlah untuk firman yang sedikit yang saudara mengerti. Amin. Berjalan di dalamnya. Renungkan yang kamu mengerti. Imani berjalan di dalamnya. Maka firman yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan melakukan kehendakku. Dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Artinya apa? Firman yang kamu mengerti sekalipun sedikit. Pasti digenapi dalam hidupmu. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi jangan pernah minder. Sekalipun sedikit. Ayat 31. Perhatikan baik-baik. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Umat Israel menyebutkan namanya apa? Mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue
Madu warnanya putih seperti ketumbar. Ketumbar di Australia itu putih. Putih sekali. Pure white. Pure white. Rasanya seperti kue madu. Rasanya apa? Manis. Jadi jangan pernah lupa. Rasanya manis. Setiap orang yang datang ke gereja ini pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang membutuhkan terobosan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis. Ada yang membutuhkan kesembuhan. Ada yang membutuhkan kedua-duanya. Atau ada yang membutuhkan yang lain. Seringkali saudara datang ke tempat ini mendengar firman Tuhan. Seringkali firman yang saudara dengar belum menjawab kebutuhanmu saat itu. Betul? Seringkali. Firman yang kamu dengar tidak menjawab kebutuhanmu. Saudara butuh kesembuhan. Saya khotbahnya tentang berkat. Betul? Pernah ngalamin gitu? Saudara butuh berkat, butuh terobosan, saya ngomong kesembuhan. Saudara butuh berkat, saya ngomong perlindungan. Seringkali firman yang kamu dengar tidak menjawab kebutuhanmu. Sekalipun tidak menjawab kebutuhan saudara, tapi firman yang diberitakan dari mimbar ini selalu tentang Kristus. Firman Kristus, mana? Amin. Sekalipun tidak menjawab kebutuhan saudara, tapi waktu saudara mendengar, saudara merasakan ada sesuatu yang manis. Amin. Saudara merasakan ada sesuatu yang manis. Saudara merasakan ada sesuatu yang belum pernah saudara dengar, dan ini memerdekakan saudara. Perasaan seperti ini jangan pernah hilang. Amin. Jangan pernah hilang perasaan seperti ini. Ketika kamu mendengar firman Kristus. Ada sesuatu yang manis. Jangan pernah hilang. Ini perasaan yang harus selalu ada ketika saudara mendengar firman Kristus. Kalau saudara hilang perasaan ini. Merasakan manisnya Yesus. Maka sesuatu yang menyedihkan akan terjadi sama saudara. Kalau kamu gak percaya lagi sama apa yang Yesus lakukan. Karena firman Kristus, mana berbicara firman Kristus. Mana berbicara tentang pewahyuan apa yang sudah Yesus selesaikan. Kalau kamu gak percaya lagi tentang apa yang sudah Tuhan selesaikan. Sayang. Sangat disayangkan. Dan kita tahu pada akhirnya bangsa Israel merendahkan mana. Betul? Pada akhirnya mereka merendahkan mana. Apa yang terjadi sama mereka? Perhatikan baik-baik. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, yang ada di antara bangsa Israel. Kemasukan nafsu rakus. Siapa di sini orang-orang bajingan? Siapa di sini yang dimaksud orang-orang bajingan? Mereka bukan orang Israel. Mereka bangsa lain. Yang kebetulan waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka ikut-ikutan keluar, nimbrung. Keluar. Ini orang-orang bajingan. Mereka kemasukan nafsu rakus, mereka mempengaruhi bangsa Israel. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir tanpa perlu bayar apa-apa. Kita teringat kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Kita teringat. Dan kemudian mereka mengatakan sesuatu yang jahat. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun. Kecuali mana yang kita lihat ini. Wow, mereka merendahkan mana. Mereka merendahkan mana. Beberapa orang setelah 2-3 tahun ke gereja ini. Mereka berkata sama saya begini. Pak Ivan, jangan ngomongin Yesus terus. Jangan ngomongin apa yang sudah Yesus selesaikan. Sekali-kali tentang motivasi lah Pak. Gimana caranya kita bisa keluar dari pandemi ini secara cepat. Bagaimana kita bisa bangkit secara cepat. 5 langkah, 10 langkah, 100 langkah. Kalau halnya demikian. Mereka sudah kehilangan manisnya Yesus. Kehilangan manisnya Yesus. Betul? Mereka kehilangan manisnya Yesus. Jangan pernah lelah mendengar firman Kristus. Jangan pernah kehilangan manisnya mendengar firman Kristus. Kenapa? Karena semua yang kamu butuhkan ada di dalam firman Kristus. Semuanya. Ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat.
Mereka merendahkan mana. Apa yang terjadi setelah mereka merendahkan mana? Mana berubah. Berubah. Ayat 7 sampai 8. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya. Lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Sebelumnya mana seperti apa? Ketumbar, bentuknya nggak berubah. Warnanya apa? Pure white. Sebelumnya warnanya putih. Setelah mereka merendahkan mana, sekarang kita kurus kering. Kita nggak punya apa-apa kecuali mana yang kita lihat ini. Bosan, kehilangan manisnya. Tentang firman Kristus, apa yang terjadi? Sesudah mereka merendahkan mana, warnanya seperti apa? Damar bedolah. Dalam Alkitab versi New King James terjemahannya, it's color like the color of bdellium. Itu warnanya off white, broken white, nggak pure white lagi. Berubah warnanya. Betul? Kemudian mereka menumbuk, mereka menggiling, mereka memasak. Dan mereka membuat panganan yang digoreng. Alkitab New King James terjemahannya, and it tastes was like the taste of pastry prepared with oil. Apa rasanya? Hambar. Sebelumnya rasanya apa? Manis. Berubah. Bukan Yesus yang berubah, mereka yang berubah. Firman tentang Kristus tetap manis. Tapi karena saudara bosan, saudara gak merasakan apa-apa. Betul? Perhatikan baik-baik. Ditumbuk, digiling, dimasak. Kemudian mereka membuat panganan yang digoreng. Menumbuk, menggiling, memasak, menggoreng. Ini berbicara tentang usaha manusia. Berbicara kekuatan manusia. Saudara mendengar firman Kristus, saudara bosan. Saudara bosan. Saudara nggak mau lagi menerima yang sesungguhnya Tuhan berikan secara gratis. Mana gratis? Kesembuhan, berkat, semua gratis. Tapi waktu kamu dengar, kamu bosan. Kamu nggak mau lagi menerima sesuatu yang gratis. Kamu mau menerima sesuatu yang melibatkan usahamu. Menggoreng, menumbuk, memasak, merebus. Pak, jangan ngomongin tentang Yesus. Sekali-sekali dong motivasi. 6 langkah, 7 langkah, 10, 11, 12, 100 langkah. Saudara kehilangan manisnya Yesus. Kehilangan manisnya Yesus. Saya mau kasih tahu, jangan pernah bosan dengar firman tentang Kristus. Amin. Jangan pernah bosan. Dia sudah menanggung semua dosamu. Di atas kayu salib. Dia sudah menanggung semua penghukumannya. Supaya hari ini tidak lagi ada penghukuman dalam saudara. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kamu. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Jangan pernah bosan dengar ini. Dan selalu katakan, saya orang yang dibenarkan karena iman. Alkitab berkata, ketika kamu mendeklarasikan, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Apa yang terjadi? Berkat orang benar akan diperintahkan datang kepadamu. Amin. Bukan usahamu. Bukan menggiling, bukan menumbuk. Bukan menggoreng. Tapi berkatnya ini diperintahkan datang kepadamu. Gratis. Amin. Jadi rasanya berubah. Yang tadinya warnanya pure white. Ketika mereka merendahkan mana? Warnanya apa? Broken white. Yang tadinya rasanya manis. Ketika mereka merendahkan mana? Rasanya apa? Enggak ada rasanya. Hambar. Bukan Yesus yang berubah. Yesus gak pernah berubah. Tapi kamu kehilangan rasanya. Saya mau kasih tahu. Jangan pernah bosan mendengarkan firman Kristus. Semua yang saudara butuhkan. Semuanya ada di dalam firman Kristus. Bahkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ada dalam firman Kristus. Amin. Saudara bisa lihat. Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tidak kasih kekayaan sama mereka.
Tuhan kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kenapa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk memperoleh kekayaan? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka seperti sekarang ini. Tuhan kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Untuk apa? Meneguhkan perjanjian yang Tuhan ikrarkan dengan sumpah dengan nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka? Abraham, Ishak, Yakub. Perjanjian apa yang Tuhan ikrarkan dengan sumpah dengan nenek moyang mereka? Bukan perjanjian hukum Taurat. Karena Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang mereka hidup jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Jadi perjanjian bukan perjanjian hukum Taurat. Perjanjian adalah perjanjian kasih karunia. Amin. Untuk meneguhkan perjanjian kasih karunia yang Tuhan ikrarkan dengan sumpah dengan nenek moyang mereka. Semua bangsa Israel yang hidup di bawah perjanjian ini. Perjanjian yang Tuhan ikrarkan dengan nenek moyang mereka dengan sumpah. Mereka diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Untuk apa? Untuk meneguhkan perjanjian ini. Pertanyaan saya, di mana letak kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Tuhan kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Di mana letak kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Kalau saudara baca Alkitab, lihat konteksnya. Tuhan memberikan. Apa yang Tuhan berikan sama mereka? Sehingga mereka punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa yang Tuhan kasih sama mereka? Ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Amin. Memberi engkau makan mana. Ayat selanjutnya berkata, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Di mana letak kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Tuhan memberikan kepada mereka. Satu-satunya yang Tuhan berikan sama mereka ketika mereka di padang gurun adalah apa? Mana. Jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan ada di dalam mana. Amin. Ada di dalam mana. Dengan kata lain Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Jangan berlari ke kiri, berlari ke kanan untuk memperoleh kekayaan. Karena kekayaan tidak datang kepadamu dengan cara yang demikian. Gak ada yang bilang amin. Saudara mau lari-lari? Silakan. Sekali saya ulangi, Tuhan berkata, jangan berlari ke kiri, berlari ke kanan untuk memperoleh kekayaan. Karena kekayaan tidak datang dengan cara yang demikian kepada saudara. Ingat, saudara dan saya adalah orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan. Perjanjian di bawah kasih karunia Tuhan. Untuk meneguhkan perjanjian yang saudara miliki dengan Allah. Perjanjian kasih karunia. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Yang percaya boleh bilang amin. Di mana letak kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Dalam mana? Apa itu mana? Firman Kristus. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan ada di dalam firman Kristus. Ada di dalam mana? Apapun yang kamu butuhkan ada dalam mana. Termasuk kekuatan untuk memperoleh kekayaan ada di dalam mana. Jadi saudara nggak perlu takut kalau orang berkata, oh 2023 ada resesi global, ada krisis pangan, ada apapun, ada kelaparan. Saya mau kasih tahu sama jawabannya, kelaparan ada di dalam firman Kristus. Nggak semuanya bilang amin. Oh, menganggap rendah mana? Semua apapun, seperti yang tersekan, apapun yang terjadi di masa mendatang. Kelaparan, krisis global, krisis pangan, PHK, semua jawabannya ada dalam firman Kristus. Ingat, kamu adalah orang-orang yang hidupnya di bawah perjanjian kasih karunia. Untuk meneguhkan perjanjian ini. Wow, saudara jangan main-main. Amin. Enggak ada sesuatu apapun yang terjadi di depan sana. Krisis pangan, krisis global, PHK, apapun, enggak ada sesuatu yang membuat Bapamu di surga surprise. Kenapa? Karena dia sudah memberikan anaknya. Semua yang kamu butuhkan untuk menghadapi situasi di masa mendatang. Semua yang kamu butuhkan ada di dalam anaknya. Termasuk kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Termasuk kelaparan. Semua jawabannya ada di dalam firman Kristus. Nggak percaya? Oke, kita lihat. Semuanya dalam firman Kristus. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun,
Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, ini kelaparan yang terjadi di seluruh dunia pada saat itu. Dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Yusuf merupakan gambaran tentang siapa? Yesus. Pergi kepada Yusuf, dengarkan perkataannya, dengarkan firman-Nya. Amin. Ini kelaparan yang luar biasa. Jadi Yusuf di sini merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yesus. Waktu terjadi kelaparan, seluruh orang Mesir, bahkan semua bangsa-bangsa datang ke Mesir. Untuk apa? Membeli gandum. Alkitab berkata, hanya di Mesir terdapat gandum. Hanya Yusuf satu-satunya di dunia yang punya gandum saat itu. Gandum adalah bahan dasar untuk membuat roti. Supaya mereka tidak mati kelaparan, mereka semua datang ke Mesir. Minta gandum, bahan untuk membuat roti kepada Yusuf. Artinya apa? Yusuf merupakan gambaran tentang Yesus. Dia adalah roti hidup yang memberi hidup kepada dunia. Waktu terjadi kelaparan, Firaun berkata begini, kamu pergi kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan jawabannya ada dalam firman Kristus. Waktu terjadi kelaparan, orang dunia berlari ke kanan, berlari ke kiri. Tapi kamu duduk diam di bawah kaki Yesus, dengarkan firman Kristus. Apapun yang kamu butuhkan akan datang kepadamu. Supply. Itu sebabnya saudara harus mengerti cara dunia dan cara Tuhan mensuplai itu beda. Ini akan saya khotbahkan nanti tanggal 31. Ini penting sekali buat saudara. Cara dunia mensuplai berbeda dengan cara Tuhan mensuplai. Orang dunia berlari ke kiri, berlari ke kanan. Tapi kamu duduk diam di bawah kaki Kristus. Aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu. Diberikan, bukan diusahakan. Amin. Ya, tapi kan ke depan kan bukan hanya kelaparan, Pak. Ada krisis, ada resesi. Orang banyak yang tutup usaha, mengalami kegagalan. Kita nggak bisa sukses. Sangat sulit untuk sukses. Jawabannya ada dalam firman Kristus. Saudara mau sukses? Mau diberkati? Jawabannya ada dalam firman Kristus. Perhatikan baik-baik. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Allah berkata kepada Yosua, setelah Musa mati, Yosua mengambil alih kepemimpinan. Yosua yang membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Dan sebelum Yosua membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, saya percaya Yosua sudah punya gambaran tentang tanah perjanjian. Dia tahu betul apa isinya tanah perjanjian. Kenapa? 40 tahun yang lalu dia pernah mengintai. Jadi dia tahu di dalam sini tanah perjanjian. Orang Enak, orang Yebus, orang Amori. Orang Enak, raksasanya raksasa. Begitu banyak tantangan. Begitu banyak permasalahan. Tantangan yang besar, bukan yang kecil, yang besar. Dia udah tahu di depan ada tantangan yang besar. Seperti saudara udah tahu 2023 tantangan yang besar. Tapi Tuhan tidak berkata kepada Yosua sebelum Yosua membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Yosua, kamu udah tahu kan isinya? Orang Yebus, orang Amori, orang Het, raksasa, dan ada raksasanya raksasa, orang Enak. Oke, sekarang kamu belajar. Untuk menghadapi orang Enak, belajar main pedang. Untuk menghadapi orang Enak, raksasanya raksasa, jangan mendekat. Kamu harus belajar lempar batu. Apakah Tuhan berkata demikian? Tidak, ada tantangan. Ada begitu banyak masalah di depan. Tapi Tuhan hanya berkata satu hal. Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Pada zaman itu hanya ada kitab Taurat. Kitab Taurat ada 5 kitab yang pertama dalam Alkitab saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini.
Renungkan itu siang dan malam. Apa hasilnya? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Apapun tantangannya, apapun raksasanya di sana. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan, kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Amin. Nggak perlu tahu caranya karena keberhasilan, keberuntungan dianugerahkan kepadamu. Aku yang berperang buat kamu. Dengan kata lain, di tahun 2023 Tuhan mau bilang sama saudara. Konteksnya adalah firman Kristus. Kamu nggak perlu takut tantangan apapun di sana. Dunia boleh memprediksi sesuatu apapun. Krisis global, krisis pangan, PHK apapun. Sebelum masuk tahun 2023, Tuhan berkata begini. Jangan engkau lupa merenungkan, memperkatakan firman Kristus. Dengan demikian di tahun 2023 perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Good success. Good success. Mungkin saudara berkata lagi, tapi kan bukan hanya krisis pangan, bukan hanya kelaparan, bukan hanya resesi, bukan hanya segala macam. Tapi Pak, aduh, kalau saya kena PHK Pak, saya nggak bisa bayar anak sekolah, saya nggak bisa bayar cicilan rumah, saya nggak bisa begini. Kenapa kamu khawatir banyak hal? Tapi banyak Pak. Hanya satu yang perlu. Perhatikan baik-baik. Saudara khawatir yang lain. Apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, Marta. Saudara Marta. Karena saudara khawatir banyak hal. Marta, Marta, kenapa kamu khawatir banyak hal? Kenapa kamu khawatir banyak hal? Kenapa kamu khawatir apa yang terjadi di tahun 2023? Aku sudah tahu apa yang terjadi di sana. Hanya satu yang perlu. Tuhan berkata, hanya satu saja yang perlu. Satu. Bukan 100 langkah, bukan 1000 langkah. Satu. Saudara datang ke gereja ini, saudara tidak akan pernah menemukan 5 langkah, 10 langkah, 100 langkah. Satu. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang Maria lakukan? Marta begitu sibuk, lari ke sana, lari ke sini. Tapi Maria, dia hanya melakukan satu. Dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Kamu mau menerima yang terbaik? Lakukan satu ini. Ini yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Apa itu? Duduk, diam, mendengar firman Kristus. Amin. Nggak perlu khawatir banyak hal. Kalau saudara mengerti one thing needful. Yang perlu satu ini. Duduk, diam. Firman Tuhan berkata, aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia. Firman tentang Yesus, firman Kristus yang berkuasa membangun kamu. Yang pertama, kamu dibangun. Yang kedua, yang berkuasa menganugerahkan kepada kamu. Wow. Menganugerahkan apa? Bagian yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang dikuduskannya. Apa itu? Semua berkat yang dikemas di dalam Yesus. Ini yang diperuntukkan oleh orang-orang yang dikuduskan. Jadi satu yang perlu. Kamu gak usah khawatir banyak hal. Satu yang perlu. Luangkan waktumu duduk, dengar, makan mana. Seperti bangsa Israel makan mana 40 tahun. Semua yang mereka butuhkan ada dalam mana. Amin. Duduk, diam, luangkan waktumu, baca firman Kristus. Makan firman Kristus. Maka semua yang kamu butuhkan akan dianugerahkan kepadamu. Berkat, perlindungan, kesembuhan, apapun yang kamu, bahkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan akan dianugerahkan kepadamu. Akan dianugerahkan kepadamu. Kalau saudara marketing, wah ini. Apa yang membedakan kamu dengan marketing yang lain? Setiap hari kalau kamu meluangkan waktumu makan mana, duduk baca firman Kristus. Orang dunia, dia akan lari ke sana, lari ke sini, telepon ke sana, telepon ke sini untuk mendapatkan pelanggan. Tapi kamu baca firman Kristus. Kamu gak perlu telepon ke sana, telepon ke sini. Tuhan memerintahkan berkatnya datang ke dalam lumbung-lumbung. Beginilah caranya Tuhan mensuplai kamu.
Cara dunia mensuplai berbeda dengan cara Tuhan mensuplai. One thing needful. Saya berharap kamu mengerti tentang hal ini. One thing needful. Kenapa? Karena semua yang kamu butuhkan sudah dikemas di dalam Yesus. Sudah dikasih. Bagaimana caranya melepaskan semua berkat yang dikemas di dalam Yesus. Dalam seluruh area kehidupanmu. Bagaimana caranya? Sekarang kita tahu. Makan mana? Makan firman Kristus. Duduk diam, dengar apapun yang kamu butuhkan, keadaan apapun yang kamu hadapi. Ketika kamu duduk diam, membiarkan dirimu ada di bawah firman Kristus. Maka firman Kristus berkuasa, menganugerahkan, mensuplai semua yang kamu butuhkan. Tahun 2023 boleh gelap, tapi saya mau kasih tahu, tahun 2023 kamu akan heran. Di situ kamu bisa melihat perbedaan cara dunia mensuplai dengan cara Tuhan mensuplai. Beda. Oke, 31, dengar baik-baik. 31 nanti. Di situ saya akan kasih tahu sama saudara. Bedanya dunia mensuplai. Bedanya Tuhan mensuplai. Sangat beda. Jadi one thing needful. Bagaimana caranya melepaskan semua berkat yang Tuhan sudah kemas dalam Yesus? Makan mana? Makan firman Kristus. Jadi mulai hari ini, bergantung sama Tuhan setiap hari. Setiap hari, Pak, tolong setiap hari. Saya mau semua jemaat Bethesda diberkati dan melihat caranya Tuhan mensuplai kamu. Saya menghimbau setiap jemaat Bethesda, setiap hari. Jangan datang sama Tuhan seminggu sekali, jangan. Dia mau kamu datang setiap hari. Dia akan supply setiap hari. Amin. Dia supply bangsa Israel setiap hari. Setiap hari. Dia mau kamu bergantung dan datang sama dia setiap hari. Makan firman Kristus. Apapun yang kamu butuhkan. Dia anugerahkan kepada kamu. Amin. Yuk berikan dulu kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Saudara belajar sesuatu hari ini. Amin. Sekalipun sedikit. Hanya satu langkah. Bukan 100. Satu. Sekalipun sedikit. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melakukan kehendakku dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Amin. One thing needful. Bilang sama kiri kanan saudara, hanya satu yang perlu. Makan firman Kristus. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami merayakan Natal. Berkat yang terbesar yang kami terima adalah kehidupan yang kekal. Karena anakmu datang ke dalam dunia ini menjadi roti hidup yang memberikan hidup kepada dunia. Sehingga kami yang percaya kepada anakmu, kami tidak akan hilang, kami tidak akan dibuang, kami beroleh hidup yang kekal, dan kami dibangkitkan pada akhir zaman. Dan berkat-berkat yang lain yang kami butuhkan dalam hidup ini, di dunia ini. Apakah itu kesembuhan, apakah itu perlindungan, berkat, dan lain sebagainya. Sudah engkau kemas di dalam anakmu, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia ini menjadi roti mana. Kami sudah belajar prinsip tentang mana. Mana adalah firman Kristus. Selama 40 tahun bangsa Israel makan mana. Semua yang mereka butuhkan tercukupi melalui mana. Semuanya sudah dikemas dalam mana. Dan kami tahu sekarang mana adalah firman Kristus. Apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini. Situasi apapun yang kami hadapi di masa-masa mendatang. Semua jawabannya ada di dalam firman Kristus. Ketika kami duduk diam. Ini adalah bagian yang terbaik. One thing needful. Membiarkan diri kami ada di bawah firman Kristus. Firman kasih karunia. Firman kasih karunia bukan hanya membangun kami. Tapi berkuasa menganugerahkan kepada kami. Ketika kami duduk diam makan firman Kristus. Maka semua yang kami butuhkan yang sudah dikemas dalam Yesus. Dianugerahkan kepada kami. Semua yang kami butuhkan dianugerahkan kepada kami. Kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat perlindungan-Mu nyata atas kami. Kami melihat berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Dunia boleh gelap, tapi terang Tuhan akan bersinar. Kemuliaan Tuhan akan terbit atas kami. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memberitakan kematian Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Dan percaya hari ini, di hari Natal ini saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Kasih setianya dinyatakan.
glorious, be lifted high. Your cross has redeemed me and made me worthy. Dan siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuh-Mu, terima darah-Mu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat. Tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang sehat, aku terima tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami. Memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat, warisan, orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk berkat, kesehatan, juga proteksi, perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama nyaringkan suaramu, katakan dengan iman bersama. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Nyanyi firman Tuhan, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal dalam saudara, saudara tinggal dalam Tuhan Yesus. Mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Karena dia sudah ada di dalammu. Semua yang kamu butuhkan sudah dikemas di dalam Yesus Kristus. Berkat, perlindungan, kesembuhan, semua sudah dikemas dalam Yesus. Kami memberkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, 13, setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan, punya kuasa kesembuhan ilahi. Dioleskan pada orang sakit disembuhkan, punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Betapa kami bersyukur Tuhan, melalui perayaan Natal hari ini kami diingatkan kembali. Engkau memberikan anakmu datang ke dalam dunia ini. Dunia yang begitu penuh dengan dosa. Di mana manusia yang tinggal di dalamnya seharusnya mati. Tapi engkau melihat, engkau peduli, engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak memberikan malaikatmu, engkau tidak memberikan nabimu. Tapi engkau memberikan yang terbaik yang kau miliki. Yesus Kristus, heaven's best. Datang ke dalam dunia ini. Lahir di sebuah kota yang mungil. Yang bernama Bethlehem, yang artinya rumah roti. Seorang bayi telah lahir menjadi roti hidup. Roti yang turun dari surga, yang memberi hidup
kepada dunia. Dan itu sebabnya kami percaya Tuhan, Engkau datang untuk memberikan kami hidup. Kami yang percaya kepadamu, kami tidak akan hilang, kami tidak akan pernah dibuang. Kami akan beroleh hidup yang kekal dan kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Lebih daripada itu, Engkau telah memberikan anakmu, waktu Engkau memberikan anakmu semua yang kami butuhkan. Apapun yang kami butuhkan, berkat, perlindungan, kesembuhan, dan lain sebagainya sudah dikemas di dalam anakmu Tuhan. Bahkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan ada di dalam anakmu. Sebagaimana turun dari surga, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Engkau datang ke dalam dunia ini dalam bentuk mana, tetapi sebelum kau datang, firman Tuhan berkata, engkau adalah firman. Jadi mana berbicara tentang firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami tahu kebenaran dan kami percaya Tuhan. Hanya satu yang perlu yang kami lakukan sebelum kami nanti masuk ke tahun 2023. Dunia boleh mengkhawatirkan banyak hal. Tapi engkau berkata kepada Marta, kenapa kamu khawatir akan banyak hal? One thing needful, hanya satu yang perlu. Duduk diam, makan firman Kristus. Disinilah kami tahu bagaimana caranya melepaskan semua berkat yang sudah dikemas di dalam Kristus. Makan Yesus, makan firman Kristus. Apapun Tuhan, keadaan yang akan kami hadapi di tahun 2023. Kami tahu akan ada supply, akan ada ketersediaan, akan ada provision. Di mana cara dunia mensuplai kami berbeda dengan cara Tuhan mensuplai kami. Semua yang kami butuhkan ada dalam firman Kristus. Dan biarlah anak-anakmu Tuhan, hari ini mereka mengerti. Dan mereka akan meluangkan waktu mereka melakukan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia melakukan yang terbaik, dia tidak akan pernah diambil daripadanya. Ketika mereka duduk diam di bawah kaki Kristus, makan firman Kristus, semua yang mereka butuhkan, berkat, kesembuhan, perlindungan akan dianugerahkan kepada setiap anak-anakmu di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang tidak jadi ekor jadi kepala, yang tidak pernah turun terus naik. Berikan jabatan yang baru Tuhan kepada mereka, jabatan yang bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Apapun yang mereka kerjakan, Immanuel, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Anak-anak mereka juga diberkati studinya, akan terus naik. Tuhan membawa anak-anak mereka tidak pernah ada di belakang tapi selalu ada di depan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memerintahkan berkat-berkat-Mu datang ke dalam lumbung-lumbung kami. Karena itulah yang kami miliki ketika kami ada di bawah perjanjian kasih karunia. Engkau akan meneguhkan perjanjian yang kami miliki dengan Engkau, perjanjian kasih karunia. Memberikan kekuatan kepada kami untuk memperoleh kekayaan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya. Memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu. Shalom dalam rumah tanggamu. Shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu. Shalom dalam studi anak-anakmu. Shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Segenap keluarga besar Bethesda Church mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad. Hey. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad,
Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas from the bottom of my heart. Haleluya, demikian ibadah hari Natal. Hari ini saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.